Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari teman subscriber kita yang bernama Ibnu Hidayat. Sebuah kisah yang berjudul Pesugihan Tuyul Berujung Petaka. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Di pinggir desa kecil itu ada sebuah rumah yang sudah hampir rubuh. Dindingnya dari anyaman bambu yang mulai menghitam karena lapuk, dengan lubang-lubang kecil di sana-sini yang membiarkan angin malam masuk tanpa penghalang. Atapnya dari seng yang sudah berkarat, melengkung di beberapa bagian, membuat air hujan merembes seperti bocor dari segala arah. Itu adalah rumah Sari dan Rinto, pasangan muda yang hidup bersama anak mereka Adit. Hari itu hujan turun lebat sejak siang. Tanah di bawah rumah berubah menjadi genangan lumpur yang dingin. Sari duduk di lantai beralaskan tikar tua, memangku Adit yang tubuhnya semakin kurus. Anak itu batuk-batuk kecil, nafasnya terdengar berat, dan kulitnya semakin pucat. Tubuhnya terlalu hangat untuk ukuran normal. "Minum, nak," bisik Sari lembut sambil menyodorkan air putih dalam gelas plastik. Gelas itu sudah buram karena terlalu sering dipakai, tapi itu satu-satunya yang mereka punya. Adit menggeleng pelan. "Nggak mau, Bu, perut Adit sakit." Sari menarik nafas dalam, menahan air mata yang sudah lama mendesak keluar. Anak ini tidak pernah mengeluh soal sakitnya, tapi kini bahkan nafas pun sepertinya jadi perjuangan. Rinto masuk dari pintu depan, bajunya basah kuyup karena hujan. Di tangannya tidak ada apa-apa. Tidak ada makanan, tidak ada obat, bahkan seperti tidak ada harapan. "Gimana, Pak? Dapat kerjaan?" tanya Sari dengan suara penuh harap, meski ia tahu jawaban yang akan keluar. Rinto hanya duduk di sudut ruangan, menunduk. "Nggak ada. Orang-orang udah punya buruh tetap, sawah juga udah digarap orang lain." Mereka diam, hening, kecuali suara hujan yang terus mengguyur di luar. Adit batuk lagi, membuat Sari buru-buru membelai punggungnya, mencoba menenangkan. Mereka hanya bisa menghela nafas panjang dan berharap suatu keajaiban datang untuk mengubah nasib mereka. Pagi berikutnya setelah hujan reda, Sari memutuskan untuk mencoba keberuntungan di pasar. Ia menyiapkan gorengan seadanya dari sisa-sisa tepung dan pisang yang masih ada di dapur. 30 buah, itu saja yang ia mampu buat. Dengan menggendong Adit di punggungnya, Sari berjalan kaki menuju pasar yang berjarak hampir 2 km. Jalan becek dan licin akibat hujan kemarin, tapi itu bukan sesuatu yang bisa menghalangi langkahnya. Pasar sudah ramai ketika Sari sampai. Bau anyir ikan bercampur dengan aroma rempah-rempah dan suara para pedagang yang menawarkan dagangan mereka. Sari duduk di sudut pasar, membuka keranjang kecil berisi gorengan dan mulai menawarkan barang dagangannya. "Gorengan, Bu, masih hangat, pisang gorengnya manis," katanya pelan, mencoba menarik perhatian pembeli. Namun tidak ada yang mendekat. Beberapa orang justru melirik Sari dengan tatapan aneh, lalu pergi begitu saja. Sari mendengar bisikan-bisikan yang tidak berusaha disembunyikan. "Itu Sari kan, istrinya Rinto?" "Iya, kasihan banget ya, tapi jangan beli dari dia, mereka itu keluarga pembawa sial." "Iya benar, lihat saja, hidup mereka seperti itu, pasti kena kutukan." Sari menunduk, mencoba mengabaikan semua itu, tapi hatinya sakit. Tangannya gemetar saat mengambil satu gorengan untuk Adit yang sedang duduk diam di pangkuannya. "Nak, makan ini dulu ya buat tenaga," katanya sambil menyodorkan gorengan itu. Adit menggeleng. "Nggak mau, Bu, perut Adit sakit lagi." Mendengar keluhan Adit, Sari segera menuntaskan kegiatannya dengan cepat karena merasa kasihan dengan anaknya itu. Walaupun hanya terjual beberapa saja, ia tetap bersyukur. Sekiranya hal itu bisa digunakan untuk tambahan membeli beras yang sudah habis.
Saat Sari pulang, Rinto sedang memperbaiki atap yang bocor. Tapi bahkan pekerjaannya terlihat sia-sia. Tidak ada bahan yang layak digunakan, hanya kardus basah dan tali plastik yang diikat seadanya. Malamnya setelah makan seadanya yang hanya nasi putih tanpa lauk, pintu rumah mereka digedor keras. Adit yang sudah berbaring di tikar terlonjak ketakutan, tubuh kecilnya gemeteran. "Rinto, buka pintunya, aku tahu kau di dalam." Suara pria keras terdengar dari luar. Rinto berdiri dengan wajah tegang, membuka pintu pelan. Di luar, seorang pria berbadan besar berdiri dengan tangan bersilang di dada. Dia adalah penagih hutang dari koperasi desa. "Mana uangnya? Sudah 3 bulan kau tidak bayar." Rinto menunduk, tidak tahu harus berkata apa. "Belum ada, Pak. Beri saya waktu lagi." "Waktu? Kamu pikir aku mau menunggu sampai kau mati ya? Minggu depan kalau kau tidak bayar, rumah ini kami sita." Pria itu mendorong Rinto hingga hampir jatuh. "Aku beri waktu 1 minggu." Setelah pria itu pergi, Sari mendekati Rinto. "Kita harus cari cara, Pak. Kalau enggak, kita akan diusir. Adit enggak punya tempat tinggal." Rinto hanya diam, menatap lantai tanah yang dingin. Dalam hatinya ia tahu tidak ada jalan keluar, tapi ia tidak ingin menyerah. Demi Adit, ia harus mencoba lagi. Kabar ia dapatkan kemudian hari tentang pasar malam. Pasar malam itu tidak biasa katanya. Banyak orang yang datang bukan hanya untuk berdagang, tapi juga mencari pertolongan. Rinto tidak langsung percaya, tapi saat malam tiba ia memutuskan untuk pergi ke sana. Sari yang melihatnya bersiap hanya berkata pelan, "Pak, hati-hati ya, jangan terlalu malam pulangnya." Sesampainya di sana, Rinto melihat seorang pria mengenakan jubah berwarna hitam. "Kau terlihat putus asa, nak," kata pria itu ketika Rinto mendekat. "Apa kau sedang mencoba mencari jalan keluar untuk masalah yang kau hadapi? Aku punya sesuatu untukmu." Pria itu melanjutkan. Tangannya bergerak mengambil salah satu botol di meja. "Air ini sudah didoakan, berikan pada orang yang sakit dan dia akan sembuh, tidak perlu bayar. Tapi kalau berhasil, kau harus kembali padaku." Meskipun kebingungan, Rinto menerima air itu. Ia kemudian memberikannya kepada Sari sesampainya di rumah. "Coba Bu, berikan ini ke Adit," katanya sambil menyodorkan botol itu. Sari ragu, tapi tidak ada pilihan lain. Dengan hati-hati ia menuangkan beberapa tetes air itu ke dalam mulut Adit. Tidak ada reaksi yang aneh atau apapun itu. Mereka berpikir itu hanyalah air biasa. Malam itu terasa suntuk. Sari dan Rinto tidak bisa tidur. Mereka bergantian berjaga di sisi Adit, khawatir jika sesuatu yang buruk terjadi. Tapi keesokan paginya, Adit membuka matanya dengan senyuman kecil. "Bu, Adit lapar," katanya pelan. Kedua orang tuanya tertegun. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, Adit tersenyum. Sari langsung memeluk anaknya menangis bahagia. "Ya ampun, kamu udah bisa senyum lagi, nak." Adit hanya mengangguk, ia menunjukkan senyum kecilnya lagi. Sari yang melihat kejadian ini menyadari sesuatu yang aneh. Air yang diberikan suaminya itu seolah memberikan pengobatan untuk Adit. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Malamnya suara ketukan di pintu mengisi keheningan rumah Sari dan Rinto. Rinto yang baru saja selesai memindahkan Adit ke tempat tidur, segera berdiri dengan raut wajah bingung. Sari yang sedang membersihkan sisa piring makan ikut menatap ke arah pintu. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya memancarkan kekhawatiran. "Siapa, Pak?" bisik Sari sambil mendekat ke suaminya. Rinto menggeleng. "Enggak tahu, biar aku yang buka." Dengan langkah hati-hati Rinto membuka pintu kayu yang berderit pelan. Di depan pintu berdiri pria tua berjubah hitam. Wajahnya keriput, tapi matanya tajam. Tangannya memegang sebuah peti kecil yang warnanya mengkilap seperti baru dipernis. "Kita bertemu lagi, nak," ucap pria itu dengan senyum tipis. Rinto tercekat. Ini pria yang memberinya air doa di pasar malam. "Bapak, bagaimana bisa ada di sini?" Pria itu hanya tersenyum. "Aku selalu menepati janjiku, dan aku tahu kau juga begitu. Air itu menyembuhkan anakmu, bukan?" Rinto menelan ludah, kemudian mengangguk pelan. Iya benar. Terima kasih banyak, Pak. Tapi ada maksud apa Bapak datang ke sini?" Pria itu mengangkat peti kecil yang dibawanya. "Peti ini bisa memberikan jalan keluar setiap masalah.
Asal kau bisa merawatnya, semua akan baik-baik saja. Maaf Pak, kata Sari dari arah belakang dengan nada tegas sambil melangkah maju. Kami sudah sangat berterima kasih atas air doa itu, tapi kami tidak bisa menerima barang lain dari Bapak. Pria tua itu memandang Sari sejenak, lalu tertawa kecil. Aku mengerti kau seorang perempuan yang cermat, tapi dengarkan dulu sebelum menolak. Ia menatap Rinto, mengabaikan penolakan Sari. Peti ini akan memberimu banyak uang, cukup beri ia makan setiap malam Jumat Kliwon. Makan? Maksud Bapak? Tanya Rinto bingung. Setetes darah, itu saja, tidak banyak, hanya sebesar ujung jarum. Rinto menatap peti itu dengan penuh keraguan. Dia tahu ada sesuatu yang aneh di balik tawaran ini, tapi suara pria itu terdengar begitu meyakinkan. Pak, suara Sari memecah lamunan Rinto. Ia menarik lengan suaminya, mencoba membawanya menjauh dari pria tua itu. Kita nggak butuh itu, kita bisa cari cara lain. Pria tua itu kembali tertawa kecil. Caramu yang lain sudah membuat anakmu hampir mati, bukan? Lihat saja dia sekarang. Kalau aku tidak memberimu air doa itu, apa yang akan terjadi? Kata-katanya langsung menusuk hati Sari. Ia tahu pria ini benar, tapi tetap saja perasaan tidak enak terus menghantuinya. Tidak lama pria itu pergi membawa peti itu. Pak, aku tahu situasi kita susah, tapi aku nggak mau ambil jalan pintas. Aku takut, kata Sari, suaranya nyaris bergetar. Aku juga takut, Bu, jawab Rinto dengan nada rendah. Tapi aku lebih takut kalau kita nggak bisa kasih makan Adit. Aku takut kehilangan dia. Peti itu mungkin ini jawaban dari doa-doa kita. Sari terdiam. Ia tidak bisa menjawab karena sebagian dari hatinya tahu Rinto benar. Mereka tidak punya siapa-siapa lagi, tidak punya cara lain. Kemudian ketukan di pintu terdengar lagi. Dengan segera ia membuka pintu yang sudah tertutup. Pria tua itu terlihat kembali di hadapannya. Aku yakin kau tidak akan bisa menolaknya, Nak, ujarnya dengan nada lembut. Rinto memandang pria itu dengan tatapan tegas. Apa yang harus saya lakukan? Pria itu tersenyum puas dan menyerahkan peti kecil itu ke tangan Rinto. Peti itu terasa berat. Meskipun ukurannya kecil, di bagian depannya ada kunci kecil yang terlihat rapat terkunci. Kau hanya perlu membukanya setiap malam Jumat Kliwon. Berikan setetes darah dan dia akan membalasnya dengan berkali-kali lipat kekayaan. Sari berdiri dengan menatap pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca. Ia ingin berteriak, ingin menolak, tapi sesuatu menahannya. Ini demi keluarga kita, bisik Rinto saat pria tua itu pergi. Sari hanya terdiam, ia tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Peti sudah ada pada suaminya sekarang. Tinggal bagaimana yang harus suaminya lakukan untuk peti itu sesuai arahan pria tadi. Malam Jumat Kliwon tiba, Rinto membawa peti kecil itu ke meja makan, sementara Sari duduk di sudut ruangan dengan wajah penuh ketakutan. Bu, ini cuma setetes darah, kata Rinto sambil menusuk ujung jarinya dengan jarum kecil. Tetesan darah itu jatuh ke dalam peti yang terbuka, dan seketika peti itu mengeluarkan suara seperti desisan kecil. Rinto dan Sari menatap peti itu dengan jantung berdegup kencang. Kemudian muncul lembaran uang yang banyak dari dalam peti. Kamu lihat, Bu, ini berhasil, seru Rinto dengan mata berbinar. Sari hanya bisa menatap uang itu dengan perasaan campur aduk. Ini seperti keajaiban pikirnya. Tapi ia takut ada sesuatu di belakangnya yang akan mengintai keluarganya. Semakin berjalannya hari, mereka bisa menggunakan uang untuk berbagai keperluan. Mulai dari memperbaiki rumah, melunasi hutang, dan memberikan Adit makanan penuh gizi. Namun Sari merasakan ada keanehan yang mulai menampakkan diri. Suatu malam ia menemukan lantai yang terdapat jejak kaki kecil dengan jumlah banyak. Apa ini, Pak? Tanyanya pada Rinto keesokan paginya. Ah, mungkin kucing. Tapi Sari tahu itu bukan kucing. Adit juga sering mengobrol sendiri dan menyebut soal kakak kecil. Keanehan semakin tertangkap jelas ketika Sari menangkap sosok perempuan yang berdiri dekat peti suatu malam. Sari hanya berdiri kaku menyaksikan. Jantungnya berdegup kencang seolah hampir melompat keluar dari dadanya.
Di belakangnya suara peti kecil yang bergetar makin terdengar jelas. Sari ingin menjerit tapi tenggorokannya seperti tercekik. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Perlahan perempuan tua itu mulai bergerak mendekat. Langkahnya pelan tapi pasti, seperti seekor kucing yang mengintai mangsanya. Sari mundur beberapa langkah, tangannya meraba dinding bambu di belakangnya. Ketika jarak mereka semakin dekat, tiba-tiba suara kecil memecah ketegangan. "Bu, kenapa ibu di situ?" Sari menoleh. Itu suara Adit. Anak itu berdiri di pintu kamar, menggosok matanya yang masih mengantuk. Ketika Sari kembali melihat ke sudut ruangan tempat perempuan tua itu berada, sosoknya sudah menghilang. Hanya ada bayangan kosong. Sari menghela nafas panjang, meski dadanya masih terasa sesak. Enggak apa-apa nak. Adit kenapa? Kok bangun malam-malam?" "Adit haus bu," jawab Adit sambil menguap. Sari segera menggendong anak itu ke dapur untuk mengambilkan air. Ia tidak berani menoleh ke arah peti lagi, meskipun bayangan getaran peti itu terus menghantui pikirannya. Setelahnya, ia mengantar Adit untuk kembali tidur bersama dirinya. Keesokan paginya, Sari memutuskan untuk menceritakan apa yang ia lihat kepada Rinto. Saat itu Rinto sedang duduk di depan rumah, menghitung uang yang ia ambil dari peti semalam. "Pak, aku nggak tahu ini cuma mimpi atau apa, tapi semalam aku lihat kayak ada perempuan tua di sudut ruangan. Dia menatap sambil tersenyum," kata Sari pelan, berusaha tidak membuat Rinto panik. Rinto berhenti menghitung uang, menatap Sari dengan dahi berkerut. "Perempuan tua? Jangan-jangan kamu cuma capek, Bu. Semalam ini kita memang banyak pikiran." Sari menggeleng. "Ini nyata, Pak. Ditambah lagi dari peti itu aku dengar seperti ada yang bergerak di dalamnya. Aku takut ini lebih dari sekedar alat pemberi uang. Jangan-jangan peti itu ada penghuninya." Rinto menarik nafas panjang. Ia tidak ingin mendengar hal-hal seperti itu. Baginya, peti itu adalah jawaban dari segala doa-doanya. Jika ada harga yang harus dibayar, ia siap menanggungnya. "Sudah Bu, jangan terlalu dipikirkan. Peti itu aman, asal kita mengikuti aturannya." Namun hari itu gangguan semakin jelas. Ketika Sari sedang mencuci piring di dapur, ia mendengar suara langkah kecil di belakangnya. Ketika menoleh, ia melihat bayangan kecil berlari ke arah kamar mandi. "Adit, jangan main di sana." Tapi ketika ia masuk ke kamar, Adit sedang duduk diam di atas kasur. Anak itu menatap Sari dengan wajah bingung. "Adit gak main, Bu. Dari tadi Adit di sini." Sari kebingungan setengah mati. Apa yang sebenarnya terjadi? Malamnya saat Sari sedang menidurkan Adit, anak itu tiba-tiba berkata sesuatu yang membuat darahnya membeku. "Bu, tadi kakak main sama Adit lagi. Dia bilang dia senang di rumah ini." Sari menatap wajah anaknya dengan rasa takut bercampur bingung. "Kakak? Kakak siapa, nak?" "Kakak kecil yang suka main sama Adit. Dia sering ke kamar Adit kalau malam. Katanya dia tinggal di peti ayah." Jantung Sari berdegup lebih kencang. Selama ini Adit tidak pernah menyebut soal peti itu. Tapi sekarang anaknya berbicara tentang kakak kecil yang tinggal di dalamnya. "Adit gak boleh main sama kakak lagi ya. Kalau dia datang, bilang ke ibu. Jangan diam saja," kata Sari sambil berusaha menenangkan dirinya sendiri. Iya Bu," jawab Adit pelan sebelum akhirnya tertidur. Dengan adanya uang yang terus muncul dari peti, kehidupan keluarga mereka terlihat semakin membaik. Uang itu cukup untuk melunasi hutang, membeli makanan yang layak, bahkan memperbaiki beberapa bagian rumah yang rusak. Namun kabar tentang uang yang hilang di desa semakin meluas. Banyak warga yang mengeluh bahwa uang mereka lenyap tanpa jejak. "Aneh sekali, semalam aku simpan uang di dalam lemari, pagi-pagi sudah hilang," kata seorang tetangga di warung. "Iya, aku juga, padahal rumah sudah kukunci rapat." Sari yang kebetulan sedang membeli beras di warung itu merasa wajahnya memanas. Ia tahu ini bukan kebetulan, tuyul dalam peti itu pasti yang mengambil uang-uang mereka. Ketika ia sampai di rumah, Sari langsung menghampiri Rinto. "Pak, ini sudah kelewatan. Aku dengar di warung tadi, uang tetangga kita banyak yang hilang. Ini pasti ulah peti itu." "Kalau iya memang kenapa?" jawab Rinto sambil mengangkat bahu. "Bukannya kita butuh uang itu? Kalau bukan mereka, kita mau dapat dari mana?" "Kamu tega, Pak. Kamu tega ambil dari orang-orang yang juga kesusahan." Rinto terdiam, tapi matanya menunjukkan bahwa ia tidak peduli. Baginya yang terpenting adalah keluarganya bisa hidup lebih baik.
Sari yang tidak didengarkan oleh Rinto kemudian beranjak ke kamar. Isakan tangis tidak bisa ia sembunyikan. Bagaimanapun ia merasa bersalah untuk hal yang sebenarnya tidaklah ia perbuat atas tangannya sendiri. Tapi Rinto tampaknya sudah terlalu menganggap peti itu segalanya hingga mengabaikan segala hal termasuk Sari. Malam Jumat Kliwon berikutnya, pria tua berjubah hitam datang lagi ke rumah mereka. Kali ini senyumnya terlihat lebih lebar, hampir seperti menyeringai. "Kau sudah mulai menikmati hasilnya, bukan?" katanya kepada Rinto sambil melirik peti di sudut ruangan. "Iya, Pak. Tapi apakah ada yang harus saya lakukan lebih?" tanya Rinto, mencoba memastikan bahwa ia tidak melanggar aturan. Pria tua itu tertawa kecil. "Kau sudah melakukan semuanya dengan baik. Tapi ingat, peti itu harus selalu diberi makan. Kalau tidak, penghuni di dalamnya akan kelaparan. Kau tidak mau melihat apa yang terjadi kalau mereka lapar, bukan?" Sari yang mendengar percakapan itu hanya bisa mengepalkan tangannya di balik pintu. Ia tidak berani keluar, tapi hatinya penuh dengan ketakutan. Ketika pria tua itu pergi, akhirnya Sari memberanikan diri untuk berbicara lagi dengan Rinto. "Pak, aku mohon, hentikan ini sebelum terlambat. Aku merasa peti itu membawa sesuatu yang buruk." "Nggak ada yang buruk, Bu. Kamu lihat sendiri, hidup kita jauh lebih baik sekarang," jawab Rinto sambil membuka peti itu untuk melihat uang yang muncul di dalamnya. Sari hanya bisa menahan air mata. Ia merasa kehilangan suaminya yang dulu adalah orang sederhana dan penuh kasih. Kini ia berubah menjadi seseorang yang hanya peduli pada uang. Kemudian ia menuju ke kamar karena merasa percuma untuk memberitahu Rinto. Ia memejamkan mata untuk tidur, setidaknya bisa memberikan ketenangan sementara. Namun di tengah tidurnya, Sari terbangun karena suara langkah kaki kecil. Kali ini, ia tidak hanya mendengar, tapi juga melihat bayangan kecil berlari ke arah peti. Dengan tangan gemetar, Sari mendekati peti itu. Ia bisa merasakan getaran pelan dari dalamnya, seperti ada sesuatu yang hidup di dalam sana. Ketika ia berdiri tepat di depan peti, suara berbisik terdengar dari belakangnya. "Jangan terlalu dekat." Sari berbalik. Tapi tidak ada siapapun di sana, hanya bayangan gelap di sudut ruangan. Karena ketakutan, ia kembali ke kamar untuk tidur dengan keadaan takut. Ketika pagi tiba, Sari merasa tubuhnya lemah dan kepalanya berat. Ia memutuskan untuk mengajak Rinto bicara lagi, tapi kali ini suaminya lebih keras. "Kalau kamu gak mau bantu, setidaknya jangan ganggu, Bu," bentak Rinto. Sari merasa hatinya hancur. Ia tahu ini bukan lagi soal uang atau peti, ini soal keluarga mereka yang perlahan hancur karena sesuatu yang tidak seharusnya mereka miliki. Suaminya juga sudah berubah, tidak seperti dulu yang masih memberikan perhatian kepadanya. Ia merasa semuanya terjadi begitu cepat tanpa ia mempersiapkannya sebelumnya. Saat malam tiba, Sari tidak bisa tidur. Matanya terus terbuka, menatap langit-langit rumah mereka yang mulai membaik karena perbaikan yang dilakukan Rinto dengan uang dari peti. Tapi rasa gelisah tidak pernah pergi. Selain dari ucapan Rinto tadi, soal getaran peti yang ia dengar malam sebelumnya masih terngiang di telinganya. Begitu juga bayangan kecil yang berlari ke arahnya. Di sampingnya Rinto sudah terlelap, wajahnya terlihat tenang, tapi Sari tahu ada banyak hal yang disembunyikan suaminya. Sementara itu di kamar sebelah, Adit juga sudah tidur, meringkuk di bawah selimut lusuh yang sering ia gunakan sejak kecil. Suara samar terdengar dari arah dapur, seperti langkah kaki kecil, pelan tapi pasti, seolah ada seseorang yang sedang berjalan dengan hati-hati. Jantung Sari berdegup lebih kencang. Dia tahu suaranya bukan dari Rinto atau Adit. Ia menegakkan tubuhnya, mendengarkan lebih seksama. Bu, suara pelan itu datang dari kamar Adit. Sari segera beranjak dari tempat tidur. Ia membuka pintu kamar dengan hati-hati dan melihat Adit berdiri di tengah ruangan. Anak itu memegang boneka kain kecil yang sudah usang. Matanya menatap lurus ke sudut ruangan. "Adit, kenapa kamu bangun?" tanya Sari sambil melangkah mendekat. "Kakak di sana, Bu," jawab Adit sambil menunjuk ke sudut kamar yang gelap. Sari mengerutkan kening, menatap ke arah yang ditunjuk Adit. Tidak ada apa-apa di sana, hanya bayangan gelap yang diciptakan cahaya lampu tidur. "Gak ada siapa-siapa, Nak. Kakak gak ada di sini. Ayo tidur lagi," kata Sari sambil memegang tangan Adit.
Tapi anak itu tetap berdiri diam, matanya tidak mau lepas dari sudut ruangan. Kakak bilang dia suka tinggal di sini, Bu. Dia nggak mau pergi, kata Adit pelan. Sari langsung merinding. Ia memeluk anaknya erat-erat, kemudian membawanya keluar dari kamar. Malam itu Sari memutuskan untuk tidur bersama Adit di ruang tengah. Sari mencoba menceritakan apa yang terjadi kepada Rinto keesokan harinya, tapi seperti biasa, suaminya tidak peduli. Bu, jangan terlalu dipikirkan, mungkin cuma bayanganmu saja, kata Rinto sambil memasukkan uang ke dalam dompetnya. Pak, ini bukan bayanganku. Adit bilang dia lihat kakak kecil, ini nyata. Adit itu masih kecil, imajinasi anak-anak memang begitu, balas Rinto dengan nada datar. Yang penting sekarang kita sudah punya uang buat makan. Kalau mau cari masalah, cari di tempat lain, Bu. Sari hanya bisa menahan tangis. Ia merasa sendirian. Suaminya yang dulu selalu mendengarkan kini berubah menjadi sosok yang tidak lagi peduli pada keluarganya. Sari mencoba mengalihkan pikirannya dengan membersihkan rumah. Saat ia sedang menyapu lantai di ruang tengah, ia mendengar suara langkah kaki kecil lagi. Kali ini suara itu berasal dari arah dapur. Dengan langkah pelan Sari mendekat ke dapur. Ia berharap itu hanya tikus atau hewan kecil lain yang masuk ke rumah mereka. Namun saat ia melihat lantai dapur, ia menemukan jejak kaki kecil yang mengarah ke meja tempat peti itu diletakkan. Ya Tuhan, bisik Sari, tangannya gemetar memegang gagang sapu. Jejak itu jelas bukan milik Adit, bentuknya terlalu kecil dan tidak ada siapapun di rumah selain mereka bertiga. Sari yang sudah merasa ada yang tidak beres hanya bisa berdoa dan berharap semua akan berjalan baik-baik saja, walaupun ia tidak tahu pasti apakah harapannya akan terkabul atau tidak sama sekali. Ia kemudian melanjutkan aktivitasnya lagi yang tertunda barusan. Tidak ada harapan yang membawa suasana baik-baik saja rasanya. Semakin malam gangguan malah semakin menjadi. Ketika Sari sedang menidurkan Adit, ia mendengar suara berbisik dari arah peti. Suara itu terdengar seperti suara anak kecil, tapi kata-katanya tidak jelas. Bu, itu kakak lagi ya? Tanya Adit sambil memandang ke arah peti di ruang tengah. Sari hanya memeluk Adit lebih erat, ia tidak tahu harus menjawab apa. Di sisi lain Rinto terlihat semakin tenggelam dalam obsesinya dengan peti. Setiap malam Jumat Kliwon ia dengan senang hati memberikan setetes darah ke dalam peti. Baginya ini hanyalah sebuah ritual kecil yang sebanding dengan kekayaan yang ia dapatkan. Di desa, kabar tentang uang yang hilang mulai menyebar luas. Banyak warga yang kehilangan uang secara misterius, bahkan di dalam rumah yang terkunci rapat. Ini pasti ulah tuyul, kata salah satu tetangga saat mereka berkumpul di warung. Gak mungkin maling manusia yang ambil. Maling gak mungkin cuma ambil uang receh. Kalau benar tuyul, berarti ada yang pelihara. Siapa ya? Apa jangan-jangan keluarga Rinto? Kata yang lain sambil melirik ke arah rumah Sari dari kejauhan. Perlahan kecurigaan mulai mengarah pada keluarga mereka, meski tidak ada yang berani bicara langsung. Sari merasa pandangan tetangga semakin tajam setiap kali ia keluar rumah. Dengan perasaan tidak enak yang terus mengganggunya, Sari memutuskan untuk pergi ke rumah seorang dukun tua di desa sebelah. Ia tidak ingin terus hidup dalam ketakutan. Ia merasa jika tidak segera melakukan sesuatu, keluarganya akan benar-benar hancur. Saat tiba di rumah dukun itu, ia menceritakan semua yang terjadi. Tentang peti kecil, suara langkah kaki, dan sosok kakak kecil yang sering disebut oleh Adit. Dukun itu mendengarkan dengan seksama, lalu menghela nafas panjang. Kau sudah membuka pintu yang seharusnya tidak dibuka, nak. Peti itu bukan hanya tempat uang, tapi juga rumah bagi makhluk gaib yang hidup dari ketakutan dan penderitaan manusia. Apa yang harus saya lakukan, Bu? Saya ingin menghentikannya, tapi suami saya tidak mau mendengarkan, kata Sari dengan suara bergetar. Dukun itu memandangnya dengan tatapan tajam. Kalau kau ingin menghentikannya, kau harus siap kehilangan sesuatu. Peti itu tidak akan pergi begitu saja. Ada hal yang harus digantikan sebagai balasan. Apa itu, Bu? Tanya Sari. Namun dukun itu hanya diam saja. Ia tidak tahu pasti harus berbuat apa sekarang. Karena mendapatkan hasil nihil di tempat itu, ia memutuskan untuk kembali pulang.
Ketika Sari pulang, ia menemukan Rinto sedang berbicara dengan pria tua berjubah hitam di depan rumah mereka. Wajah pria itu terlihat lebih menyeramkan dari sebelumnya. "Kau harus memberinya lebih," kata pria itu kepada Rinto. "Setetes darah tidak lagi cukup. Penghuni peti itu semakin lapar." "Lebih? Maksud Bapak?" "Keluargamu memiliki segalanya, bukan? Mungkin kau harus berbagi sedikit dari mereka," jawab pria itu dengan senyum dingin. Mendengar itu, Sari langsung merasa tubuhnya lemas. Ia tahu apa yang dimaksud oleh pria tua itu. Ia masuk ke rumah dan memikirkan tentang segala kemungkinan yang bisa terjadi sesuai ucapan pria berjubah itu. Saat malam tiba, Sari memutuskan untuk berjaga sepanjang malam. Ia duduk di ruang tengah, memegang tangan Adit yang sedang tidur di pangkuannya. Peti itu terletak di atas meja, terlihat tenang tapi penuh ancaman. Ketika malam semakin larut, suara langkah kaki kecil terdengar lagi. Kali ini suara itu datang dari arah kamar mereka. Sari menoleh dengan cepat, dan untuk pertama kalinya ia melihat sosok kecil itu dengan jelas. Tuyul itu berdiri di pintu kamar, menatapnya dengan mata hitam yang tidak berkedip. Di belakangnya bayangan perempuan tua mulai muncul lagi, menyeringai sambil mengangkat tangannya ke arah Adit. Sari hanya bisa memejamkan mata sambil membaca doa yang ia yakini. Tidak lama mereka lenyap dari pandangan. Dengan nafas yang memburu, Sari memeluk Adi erat di ruang tengah. Pandangannya terpaku pada peti kecil di atas meja. Matanya terus berusaha mengawasi setiap sudut ruangan, seolah takut kehilangan jejak dari sosok-sosok yang sudah mulai nyata di dalam rumah mereka. Tuyul kecil dengan mata hitam yang ia lihat tadi, dan perempuan tua yang selalu muncul seperti bayangan, kini terasa lebih nyata dari sebelumnya. Di sebelahnya, Rinto duduk dengan wajah datar. Di tangannya ada sebatang rokok yang sudah hampir habis. Ia tidak mengatakan apa-apa, tapi jelas terlihat dari gerak tubuhnya bahwa pikirannya sedang kacau. "Pak," kata Sari pelan, memecah keheningan. "Aku gak sanggup lagi, Pak. Aku takut. Peti ini sudah mulai minta lebih dari yang bisa kita berikan." Rinto mendesah panjang, lalu meletakkan rokoknya di atas asbak kaleng. "Sudah kubilang, Bu, kamu terlalu memikirkan hal yang gak perlu. Semua ini cuma sementara. Kalau kita sabar, semua ini akan baik-baik saja." "Tapi lihat, Pak, Adit mulai sering bicara soal kakak kecil. Bayangan itu muncul di mana-mana. Aku dengar langkah kaki di dapur, di kamar. Semua ini gak masuk akal." "Aku tahu kamu takut, tapi kita gak bisa berhenti sekarang, Bu. Peti ini sudah terlalu dalam di hidup kita," jawab Rinto dengan nada datar. Sari hanya bisa menghela nafas ketika mengetahui bagaimana suaminya yang bertingkah semakin aneh dan lebih memilih peti itu daripada keselamatan Sari dan anaknya. Malam itu saat Sari akhirnya berhasil memejamkan mata, suara tawa kecil membuatnya terbangun. Tawa itu terdengar seperti suara anak kecil, tapi ada sesuatu yang menyeramkan di balik nada cerianya. Ia membuka mata perlahan dan melihat Adit sedang berdiri di depan peti. Anak itu seperti sedang berbicara dengan seseorang meskipun tidak ada siapa-siapa di sana. "Adit, kamu sedang apa?" tanya Sari dengan suara bergetar. Adit menoleh, wajahnya tampak polos. "Kakak bilang dia lapar, Bu. Dia mau makan lagi." Sari langsung bangkit dan menarik Adit dari meja itu. Ia memeluk anaknya erat, sementara pandangannya tertuju pada peti yang terlihat tenang, tapi terasa seperti sedang mengintai. Di saat yang sama, Rinto masuk ke ruang tengah dengan wajah kesal. "Apalagi ini? Kenapa kamu bangunkan Adit tengah malam?" "Pak, aku gak bisa terus begini. Kita harus hentikan semua ini. Kalau enggak, aku gak tahu apa yang akan terjadi sama Adit." "Cukup, Bu. Kamu pikir aku senang hidup seperti ini? Peti ini satu-satunya cara kita bisa bertahan." "Kamu egois, Pak," Sari berkata sambil membawa Adit kembali ke kamar anaknya. Ia menutup pintu dan mengunci kamar seolah menggambarkan betapa ia begitu emosi kepada Rinto yang terlalu mementingkan dirinya sendiri. Sementara Rinto terduduk lemas di ruang tengah, tangannya memegang pelipis untuk meredakan stres di kepalanya. Ia menyandarkan punggung ke kursi, kepalanya terangkat menatap langit-langit rumahnya. Entah apa yang setelah ini ia lakukan, kebingungan seolah memenuhi dirinya. Di kesempatan berikutnya, pria tua berjubah hitam itu datang lagi. Kali ini senyumnya tidak lagi terlihat ramah. Ada sesuatu yang mengerikan dalam sorot matanya. "Bagaimana, Nak?
kau sudah mulai menikmati kemakmuran bukan? Katanya dengan nada datar. Rinto mengangguk. Iya pak, tapi kenapa akhir-akhir ini petinya semakin aneh? Apa ada yang salah dengan apa yang saya lakukan? Pria itu tertawa kecil, tapi suaranya terdengar menyeramkan. Tidak ada yang salah nak, hanya saja penghuni peti itu semakin lapar. Darah dari jarimu tidak lagi cukup. Rinto terdiam. Ia menoleh ke arah Sari yang berdiri di belakangnya dengan wajah pucat. Maksud bapak, mereka mau apa lagi? Penghuni peti membutuhkan darah yang lebih segar. Bukan hanya setetes tapi cukup untuk memuaskan mereka. Kalau tidak, mereka akan mencari sendiri apa yang mereka inginkan. Kata-kata itu seperti bom yang meledak di tengah keheningan rumah mereka. Sari langsung mendekati Rinto, memegang lengannya erat. Pak, tolong jangan dengarkan dia. Kita harus hentikan ini sekarang juga. Kalau kau hentikan sekarang, maka peti itu akan mengambil segalanya darimu. Kau sudah terlalu jauh, Rinto. Kau tidak bisa mundur. Rinto merasa terjebak. Di satu sisi ia tahu bahwa apa yang dikatakan pria tua itu benar, tapi di sisi lain ia tidak sanggup kehilangan keluarganya. Setelah pria tua itu pergi, Rinto duduk sendirian di ruang tengah. Matanya terus tertuju pada peti yang terletak di atas meja. Ia tahu jika ia tidak memenuhi tuntutan peti itu, maka mereka akan menghadapi sesuatu yang jauh lebih buruk. Ketika Sari sedang menidurkan Adit, Rinto mendekati peti itu. Ia membuka kunci kecil di depannya dan untuk pertama kalinya ia melihat apa yang ada di dalamnya. Peti itu kosong, tapi ada sesuatu yang bergerak di dalamnya, sesuatu yang tidak terlihat, tapi kehadirannya terasa begitu nyata. Kau mau darah bukan? Bisik Rinto sambil menatap peti itu. Getaran kecil terdengar dari dalam peti, seolah menjawab pertanyaannya. Rinto mengangguk pelan, lalu menutup peti itu kembali. Dalam hatinya, ia mulai merencanakan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sekitar tengah malam, Sari terbangun karena mendengar suara langkah kaki di ruang tengah. Ia bangkit perlahan, mencoba untuk tidak membuat suara. Ketika ia sampai di ruang tengah, ia melihat Rinto sedang berdiri di depan peti, membawa Adit yang masih tertidur di pelukannya. Mbak, apa yang kamu lakukan? Teriak Sari sambil berlari mendekati mereka. Rinto terkejut tapi tidak segera menjawab. Wajahnya terlihat bingung, seperti seseorang yang sedang bertarung dengan pikirannya sendiri. Bu, aku harus lakukan ini. Kalau enggak, kita semua akan hancur. Pak, itu anak kita, kamu tega. Kamu tega menyerahkan dia ke makhluk itu. Sari berteriak sambil mencoba merebut Adit dari pelukan Rinto. Kamu nggak tahu apa-apa, Bu. Ini satu-satunya cara. Sari tidak peduli lagi dengan apa yang dikatakan suaminya. Dengan kekuatan yang entah dari mana datangnya, ia berhasil merebut Adit dari tangan Rinto. Ia memeluk anaknya erat-erat, sementara air matanya mengalir deras. Rinto berdiri kaku, tangannya gemetar. Ia tahu, ia telah melangkah terlalu jauh, tapi ia tidak tahu bagaimana caranya kembali. Setelah kejadian itu, Sari memutuskan untuk tidak tidur. Ia duduk di sudut ruangan, memegang tangan Adit yang masih tertidur. Di depan mereka, peti kecil itu berdiri diam, tapi aura gelapnya terasa semakin kuat. Sementara itu, Rinto hanya duduk di pojok lain ruangan, menatap peti itu dengan pandangan kosong. Dalam pikirannya, ia terus bertanya-tanya, apakah semua ini benar-benar sebanding dengan apa yang telah mereka dapatkan. Ketika malam semakin larut, suara langkah kaki kecil mulai terdengar lagi. Tapi kali ini suara itu tidak datang dari satu arah. Suara itu datang dari segala penjuru, seolah ada banyak makhluk kecil yang sedang berjalan di dalam rumah mereka. Sari memeluk Adit lebih erat, sementara Rinto hanya bisa menatap dengan wajah penuh ketakutan. Di sudut ruangan, bayangan perempuan tua itu mulai muncul lagi. Kali ini dengan senyum yang jauh lebih menyeramkan. Kemudian terdengar suara langkah kaki kecil terdengar dari segala penjuru rumah. Bayangan-bayangan bergerak di sudut-sudut gelap, dan aura dingin menyeruak ke setiap celah. Adit yang terlelap di pangkuannya mulai menggeliat tidak nyaman, seolah merasakan sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Di seberang ruangan, Rinto duduk membeku. Matanya terus tertuju pada peti kecil di atas meja, seolah-olah benda itu memanggilnya. Wajahnya yang biasanya keras kini terlihat terlelah dan penuh penyesalan. Sari menatap suaminya dengan marah, tetapi air mata membendung di sudut matanya. Kamu lihat, Pak, ini semua karena peti itu.
Kita nggak punya lagi kendali atas rumah ini. Kamu mau anak kita jadi korban?" Rinto tidak menjawab. Ia hanya menunduk, seolah mencoba melarikan diri dari kenyataan. Tapi Sari tidak bisa menunggu lebih lama. Ia tahu jika ia tidak mengambil tindakan, keluarganya akan hancur malam ini. Suara langkah kaki semakin keras. Kali ini mereka tidak lagi terdengar seperti anak kecil yang bermain-main. Suaranya kasar dan menyerupai derap kaki makhluk yang berjalan dengan cakar. Sari memejamkan mata, berharap ini hanya mimpi buruk. Namun ketika ia membuka mata, ia melihat mereka. Tuyul-tuyul kecil dengan tubuh botak mengkilap, mata hitam tanpa bola mata, dan senyum lebar yang menunjukkan deretan gigi tajam mulai keluar dari sudut-sudut ruangan. Mereka berjalan mendekati peti di atas meja, tetapi mata mereka sesekali melirik ke arah Sari dan Adit. Salah satu tuyul mengeluarkan suara tawa kecil yang membuat bulu kuduk Sari berdiri. "Kakak lapar, Bu," bisik Adit tiba-tiba dalam tidurnya. Sari mengguncang tubuh anaknya mencoba membangunkannya. "Adit, bangun nak, bangun." Tapi Adit tetap tertidur. Wajahnya terlihat damai meski suasana di sekitar mereka begitu mencekam. Sari mendekap anaknya lebih erat. Tubuhnya gemetar. "Pak, tolong lakukan sesuatu," serunya kepada Rinto yang masih duduk membeku di sudut ruangan. Rinto akhirnya berdiri, tetapi langkahnya terasa berat. Ia menatap Sari dan Adit dengan mata yang basah. "Aku nggak punya pilihan, Bu. Kalau enggak, mereka akan mengambil semuanya dari kita." Sari tidak percaya dengan apa yang ia dengar. "Apa maksudmu, Pak? Jangan bilang kamu mau menyerahkan Adit." Rinto tidak menjawab, tetapi langkahnya semakin dekat ke arah mereka. Tangannya gemetar, tetapi ia terlihat memaksakan dirinya untuk tetap maju. Sari berdiri, memegang Adit erat-erat. "Pak, jangan. Aku mohon, ini anak kita. Kamu mau mengorbankan dia buat makhluk-makhluk itu?" "Aku nggak mau kehilangan kalian, Bu. Tapi kalau kita nggak kasih mereka apa yang mereka mau, kita semua akan mati," kata Rinto dengan suara yang hampir tidak terdengar. Sari tidak mau mendengar lagi. Dengan tenaga yang entah dari mana datangnya, ia berlari ke arah pintu, mencoba keluar dari rumah itu bersama Adit. Namun sebelum ia bisa mencapai pintu, salah satu tuyul melompat ke depannya, menghalangi jalan. Sari panik, tetapi ia tidak berhenti. Ia melempar apa saja yang bisa ia raih ke arah tuyul itu. Mulai dari kursi, kayu kecil, buku, bahkan bantal. Tuyul itu hanya tertawa tetapi akhirnya mundur beberapa langkah. Sari memanfaatkan kesempatan itu untuk berlari ke arah dapur. Ia tahu tidak ada jalan keluar dari sana, tetapi ia butuh sesuatu untuk melawan. Pandangannya langsung tertuju pada pisau dapur yang tergeletak di atas meja. Dengan tangan gemetar ia meraih pisau itu dan kembali ke ruang tengah. Tuyul-tuyul masih berdiri di sekitar peti, tetapi mata mereka kini tertuju pada Sari. "Ayo, kalian gak bisa ambil anakku," teriak Sari sambil mengangkat pisau. Salah satu tuyul mendekat dengan gerakan cepat, tetapi Sari tidak mundur. Ia mengayunkan pisaunya ke arah makhluk itu, dan suara melengking terdengar ketika ujung pisau mengenai tubuh tuyul tersebut. Tuyul itu mundur dengan wajah kesakitan, tetapi yang lain hanya tertawa, seolah menikmati perlawanan itu. Ketika Sari sedang sibuk melawan tuyul-tuyul itu, suara lain mulai terdengar. Suara tawa perempuan tua, dingin, dan mengerikan, memenuhi ruangan. "Berhenti, nak," kata suara itu. "Kau pikir kau bisa melawan mereka? Kau sudah terlalu dalam, tidak ada jalan keluar untukmu." Sari menoleh dan melihat perempuan tua itu muncul di sudut ruangan. Kali ini sosoknya lebih jelas, rambutnya panjang menjuntai ke lantai. Matanya berkilauan seperti berlian hitam dan senyumnya penuh dengan amarah. "Kau pikir kau bisa menyelamatkan anakmu?" Perempuan tua itu melangkah maju. "Anak itu sudah menjadi bagian dari kami. Kau hanya memperlambat yang tidak terhindarkan." Sari merasa tubuhnya lemas, tapi ia tahu ia tidak bisa menyerah. Ia berdiri di depan Adit, menghalangi perempuan tua itu dengan tubuhnya sendiri. "Kalau kau mau dia, kau harus melewatin aku dulu," teriak Sari dengan suara gemetar. Di saat yang sama, Rinto akhirnya bergerak. Ia berjalan ke arah peti, mengambilnya dan tangan gemetar. Aku akan mengakhirinya." Perempuan tua itu tertawa. "Kau tidak bisa mengakhirinya. Peti itu adalah bagian dari hidupmu sekarang." "Tapi aku bisa menghancurkannya."
Rinto berteriak sambil mengangkat peti itu tinggi-tinggi. Ia berlari ke arah dapur dan dengan sekuat tenaga, ia melempar peti itu ke lantai hingga pecah berkeping-keping. Suara melengking terdengar dari dalam peti, diikuti oleh getaran hebat yang mengguncang rumah. Tuyul-tuyul itu berteriak kesakitan, sementara perempuan tua itu menjerit marah. "Kau tidak bisa kabur dari ini, kau akan menerima akibatnya," teriak perempuan tua itu sebelum lenyap bersama tuyul-tuyulnya. Ketika semuanya tenang, Rinto jatuh terduduk di lantai, tubuhnya lemah, tetapi wajahnya menunjukkan rasa lega. "Kita berhasil, Bu," katanya pelan. Namun sebelum Sari bisa menjawab, tubuh Rinto mulai gemetar. Ia batuk-batuk dengan suara keras dan darah mengalir dari tubuhnya. "Pak, apa yang terjadi?" Sari berlari mendekatinya, tetapi Rinto hanya tersenyum lemah. Aku minta maaf," katanya sebelum tubuhnya jatuh ke lantai dan tidak bergerak lagi. Sari menangis histeris, memeluk tubuh suaminya yang sudah tidak bernyawa. Ia tidak tahu jika suaminya akan melangkah sejauh ini dengan memberikan nyawanya pada makhluk itu. Kini seluruh ruangan penuh dengan isak tangisnya dan diiringi lengkingan suara tertawa dari makhluk tadi. Malam itu rumah mereka hening. Peti kecil itu telah hancur, tuyul dan perempuan tua itu sudah lenyap. Sari memeluk Adit yang masih tertidur, air matanya tidak berhenti mengalir. Dan seketika, ia tergeletak begitu saja di lantai. Matahari pagi akhirnya muncul di bawah awan kelabu. Tapi rumah Sari terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Bau anyir darah Rinto masih menguar di ruang tengah. Meskipun Sari sudah membersihkan bekasnya berkali-kali dengan kain basah. Tubuh Rinto terbaring diam di sudut ruangan, ditutupi kain putih yang diambil dari lemari. Adit masih tertidur di kamar, tidak tahu bahwa hidupnya baru saja berubah selamanya. Sari duduk di lantai memeluk lututnya sambil menatap peti kecil yang kini hancur berkeping-keping di depan meja. Di sekitar pecahan peti itu ada serpian-serpian kecil yang tampak seperti sisik hitam. Mata Sari terus memandanginya meskipun ia tidak tahu apa sebenarnya benda-benda itu. "Pak," bisiknya pelan tapi tidak ada yang menjawab. Siang itu Sari meminta bantuan seorang tetangga untuk mengurus jenazah Rinto, tapi karena mereka sudah lama dijauhi oleh warga desa, tidak ada yang datang membantu selain Pak Hasan, seorang lelaki tua yang tinggal tidak jauh dari rumah mereka. Pak Hasan menatap jenazah Rinto dengan wajah prihatin, tapi ia tidak banyak bertanya. "Aku akan memanggil orang untuk menggali makam di belakang rumahmu. Sar, jangan khawatir, kamu tidak sendiri." Sari hanya mengangguk, matanya masih basah oleh air mata. Ia tidak tahu bagaimana harus menjelaskan semuanya. Ia bahkan tidak yakin apakah Pak Hasan akan percaya jika ia menceritakan apa yang terjadi. Pemakaman Rinto berlangsung singkat dan sunyi, tidak ada doa panjang, tidak ada keramaian, hanya Pak Hasan dan dua orang tetangga lain yang menggali lubang untuk menurunkan jenazah Rinto ke dalamnya. Ketika tanah terakhir ditimbun di atas makam, Sari berdiri mematung, menatap gundukan tanah itu dengan mata kosong. "Terima kasih, Pak," katanya kepada Pak Hasan. Pak Hasan menepuk bahunya pelan. "Kamu harus kuat, Sar, demi anakmu." Sari mengangguk pelan meskipun dalam hatinya ia tidak yakin apakah ia cukup kuat untuk menjalani hari-hari berikutnya tanpa Rinto. Hari-hari setelah pemakaman terasa berat. Sari berusaha keras untuk kembali menjalani kehidupan seperti biasa, tapi segalanya terasa berbeda tanpa Rinto. Rumah itu kini terasa lebih besar, lebih sepi, dan lebih menyeramkan. Adit, meskipun tidak banyak bicara, mulai menunjukkan tanda-tanda trauma. Anak itu sering terbangun di malam hari dengan tangisan atau jeritan memanggil nama ayahnya. "Bu, kenapa ayah nggak pulang?" tanya Adit suatu malam. Sari terdiam mencoba mencari kata-kata yang tepat untuk menjawab pertanyaan itu. "Ayah sudah pergi, Nak. Dia ada di tempat yang lebih baik sekarang." "Tapi kakak bilang ayah masih di sini." Suara Adit terdengar kecil hampir seperti bisikan. Sari merasa bulu kuduknya berdiri. "Kakak siapa, Nak?" "Kakak kecil. Dia bilang dia suka di rumah ini. Dia suka main sama Adit." Sari langsung memeluk anaknya erat-erat, meskipun ia tahu pelukan itu tidak akan cukup untuk melindungi mereka. Meskipun peti itu sudah hancur, Sari merasa bahwa sesuatu masih mengintai mereka. Di malam-malam yang sepi, ia sering mendengar suara langkah kaki kecil di lantai dapur. Meskipun ia tahu tidak ada siapa-siapa di sana. Ia juga menemukan coretan di dinding kamar Adit.
Coretan itu terlihat seperti tulisan tangan anak kecil, tetapi kata-katanya tidak jelas. Beberapa huruf terlihat seperti angka, beberapa lainnya seperti simbol aneh yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. "Adit, kamu yang nulis ini?" tanya Sari sambil menunjuk dinding. Adit menggeleng pelan. "Bukan Adit, Bu, kakak yang nulis." Sari merasa lemas, ia ingin marah, ingin menangis, tapi ia tahu tidak ada gunanya. Satu-satunya yang bisa ia lakukan adalah membersihkan coretan itu dan berdoa agar semuanya berakhir. Dalam keputusasaan, Sari memutuskan untuk kembali mengunjungi Pak Hasan. Lelaki tua itu dikenal sebagai orang yang bijaksana, dan meskipun ia tidak memahami sepenuhnya apa yang terjadi, Sari merasa bahwa ia bisa dipercaya. Sari banyak mengobrol dengan Pak Hasan dan menerima semua masukan dari Pak Hasan, terutama soal dirinya yang tidak boleh takut ketika dihadapkan oleh makhluk seperti itu. Pak Hasan berpesan agar Sari bisa menunjukkan jika manusia lebih sempurna dari mereka. Sari mengangguk mendengar semuanya, kemudian ia beranjak pamit dari tempat itu. Dan ketika malam tiba, Sari memutuskan untuk berjaga sepanjang malam. Ia duduk di ruang tengah dengan pisau dapur di tangannya, meskipun ia tahu senjata itu mungkin tidak akan banyak membantu. Ketika jam menunjukkan tengah malam, suara langkah kaki kecil kembali terdengar. Tapi kali ini suaranya lebih keras, lebih jelas. Sari berdiri dengan tubuh gemetar, mencoba mencari sumber suara itu. Di sudut ruangan, bayangan kecil mulai muncul. Tuyul itu berdiri di sana, menatap Sari dengan senyum lebar yang menyeramkan. "Kau sudah kalah, Nak." Suara perempuan tua terdengar dari arah dapur. Sosoknya muncul perlahan, rambut panjangnya menjuntai hingga menyentuh lantai. "Kau pikir kau bisa mengusir kami hanya dengan menghancurkan peti? Kau salah besar." Sari merasa tubuhnya membeku, tapi ia tidak mau menyerah. Dengan langkah gemetar ia berdiri di depan Adit yang sedang tidur di kasur kecil di ruang tengah. "Kamu gak bisa ambil anakku. Kamu sudah mengambil suamiku, tapi kamu gak bisa ambil dia." Perempuan tua itu tertawa dingin. "Kami sudah ada di sini. Kau tidak akan pernah bisa lepas dari kami." Dengan tangan gemetar, Sari mengangkat pisau dapur dan mengayunkannya ke arah tuyul yang mendekat. Tuyul itu melompat mundur, tetapi perempuan tua itu terus maju. "Kami akan mengambil yang kami mau, Sari, dan kau tidak bisa menghentikan kami." Ketika perempuan tua itu hendak menyentuh Adit, sebuah suara keras terdengar dari luar rumah. Suara itu seperti gong yang dipukul berkali-kali, menggema ke seluruh penjuru rumah. Sari menoleh ke arah pintu dan ia melihat Pak Hasan berdiri di sana, memegang tongkat kayu dengan ukiran aneh di ujungnya. "Pergi kalian, ini bukan tempat kalian lagi," teriak Pak Hasan sambil memukul lantai dengan tongkatnya. Ia kemudian melafalkan doa-doa yang cukup panjang. Perempuan tua itu menjerit marah, tetapi tubuhnya perlahan menghilang menjadi asap hitam. Tuyul-tuyul kecil yang berada di sekitarnya juga lenyap satu persatu, meninggalkan suara melengking yang memekakan telinga. Ketika semuanya tenang, Sari jatuh terduduk di lantai. Air matanya mengalir deras. "Mereka sudah pergi, Sar," Pak Hasan berujar sembari menepuk pundak Sari. Pria berkumis itu memberikan ketenangan kepadanya atas kejadian yang ia alami barusan. "Bagaimana bisa, Pak?" Sari bertanya kebingungan diikuti isakan tangisnya. "Kita harus tunjukkan kalau kita kuat, Sar. Mereka suka manusia yang lemah dan takut. Tunjukkan kepada mereka derajat manusia lebih tinggi. Itu saja yang bisa saya lakukan." Sari mengangguk, ia merasa selama ini ia terlalu takut untuk bertindak. "Terima kasih, Pak." "Saya tahu kamu kuat," ujar Pak Hasan untuk terakhir kalinya sebelum ia pergi. Sementara Sari hanya memandangi punggung Pak Hasan yang semakin lama menghilang dari pandangannya. Sari kembali menemui Adit, tapi ada satu hal yang membuat ia merasa tenang. Anaknya terlihat tersenyum ketika Sari sampai di hadapannya. Senyuman itu yang selalu memberikan kekuatan tersendiri untuknya. "Terima kasih, Bu. Adit sayang Ibu." Tangis Sari kembali pecah. Ia memeluk erat tubuh anaknya. Baginya, Adit adalah hal berharga yang ia punya saat ini. Dan setelah ini ia bertekad untuk memberikan kehidupan yang lebih baik kepada anaknya. Tidak lupa ia berterima kasih kepada Tuhan atas keselamatan yang masih diberikan kepada ia dan anaknya.
Keesokan harinya Sari memutuskan untuk meninggalkan rumah itu bersama Adit. Ia tahu, meskipun ancaman itu sudah pergi, rumah itu tidak lagi menjadi tempat yang aman bagi mereka. Hidupnya berlanjut di tempat baru yang jauh dari desa, di gubuk kecil yang ia sewa dengan sisa uang yang masih ia punya. Ia mulai membangun kembali harapan yang telah hancur. Hari-harinya diisi dengan bekerja serabutan, menjahit pakaian untuk warga sekitar, dan merawat Adit yang mulai ceria. Ia merasa lebih bahagia sekarang, meskipun di hati kecilnya masih menyimpan kerinduan akan suaminya yang telah berpulang. Tapi ia selalu berdoa agar suaminya bisa tenang di sana. Dengan Adit, ia merasa tidak sendiri. Anaknya memberikannya kekuatan untuk terus berusaha dengan cara yang baik dan benar. Untuk segala hal yang telah ia lalui akan dijadikan sebagai pelajaran dan pedoman hidup yang lebih baik ke depannya untuk Sari. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibawakan di channel ini, nanti teman-teman bisa hubungi kontak admin kami yang ada di kolom deskripsi. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.